Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu dengan saya, Pak Ratno. Kita akan belajar bersama mengenai konsep sin cos tangen atau konsep trigonometri sederhana, yang mana konsep ini menjadi prasyarat konsep matematis ketika kita belajar tentang vektor. KD vektor kelas 10 mata pelajaran fisika. Oke. Untuk memahami konsep sin cos tangen, kita perlu memperhatikan sebuah lingkaran nampak pada gambar sebelah kiri, yang mana lingkaran tersebut sumbu pusatnya adalah di O. Kemudian di lingkaran tersebut ada jari-jari. Ini jari-jarinya R. Ini R. Ini R. Ini juga R. Oke. Pada jari-jari yang berwarna hitam ini menyentuh bagian luar lingkaran. Saya beri nama B. Pada titik B ini, kita tarik garis tegak lurus menuju sumbu X. Sehingga menuju sumbu X menyentuh, kita beri nama A. Yang mana ini tegak lurus. Oke. Dari sini kita mendapatkan segitiga siku-siku OAB yang mana siku-siku di A. Berbicara tentang konsep sin, cos, dan tangen, pada hakikatnya adalah membandingkan sisi-sisi segitiga siku-siku di dalam lingkaran. Terdapat segitiga siku-siku di A, kemudian ada sudut AOB. Kita beri nama, ini misalkan adalah sudut alfa. Segitiga ini akan saya bawa keluar, seperti nampak pada gambar sebelah kanan. Ini saya beri nama O, ini A, ini B. Oke. Ini tadi sudutnya adalah alfa. Kita akan mengidentifikasi nama-nama sisi dari segitiga siku-siku OAB. Ada yang namanya sisi di depan sudut, sisi di samping sudut, dan sisi miring. Panjang OB berdasarkan gambar yang kiri, ini adalah jari-jari tadi, R. Atau biasa disebut R ini adalah sisi miring. Kemudian yang di depan sudut, ini adalah sana, adalah panjang, adalah sisi AB. Ini disebut sisi depan sudut. Kita beri nama ini sisi Y. Kemudian sisi selain sisi miring yang bersentuhan dengan sudut alfa, atau sering disebut sudut di samping, sisi di samping sudut alfa, ini adalah ini, X. Sisi samping sudut. Ini adalah sisi samping sudut. Nah, perbandingan panjang sisi dalam segitiga siku-siku itu akan terkait dengan konsep sin, cos, dan tangen. Nah, kita mulai dari konsep sin. Yang pertama, kita bicara tentang konsep sin. Nah, sin ini berasal dari kata sinus. Merupakan nilai perbandingan panjang sisi di depan sudut dibanding sisi miringnya. Jadi kalau kita menulis, kalau kita tulis
Di situ sudutnya alfa, berarti saya menuliskan sin alfa itu sama dengan perbandingan sisi depan sudut, dibanding dengan sisi miringnya. Nah, kita tadi telah memisalkan sisi depan sudut alfa itu adalah Y, kemudian sisi miringnya adalah R. Sehingga kita bisa menggantikan sin alfa itu sama dengan sisi depan sudutnya adalah Y, sisi miringnya adalah R. Nah, jadi inilah konsep sinus. Supaya memudahkan mengingat, konsep sinus ini bisa dibuat suatu akronim bahwa sinus itu adalah demi. Maksudnya adalah D-nya adalah depan, Mi-nya adalah miring. Sinus itu adalah sisi depan dibagi sisi miring. Nah, di dalam vektor nanti, kita akan diminta menentukan berapa atau sisi di depan sudut atau nilai Y atau sebuah vektor yang berada di depan sudut alfa. Nah, dari sini kita bisa menentukan bahwa Y itu sama dengan R sin alfa. Dengan mengkalikan silang saja, di sini ketemu Y sama dengan R sin alfa. Perlu diingat bahwa sisi di depan sudut nanti bisa dianalogikan sebagai sebuah vektor di depan sudut. Vektor di depan sudut itu sama dengan vektor miringnya dikalikan nilai sinnya. Ya. Jadi nilai Y nanti dianalogikan sebagai sebuah vektor yang berada di depan sudut alfa. Sudut tertentu tentunya. Oke. Berikutnya kita akan belajar konsep cos. Kita belajar konsep cos. Oke. Saya tulis di sini. Konsep cos itu merupakan nilai perbandingan sisi di samping sudut, yaitu OA, dibanding dengan sisi miringnya. Itu. Kata cos sendiri ini berasal dari kata cosinus atau disingkat cos saja. Nanti dalam mengingatnya dibuat akronim bahwa cos itu adalah sami, yaitu nilai perbandingan sisi di samping sudut dibanding dengan sisi miringnya. Berdasarkan gambar ini, maka saya bisa menulis bahwasanya cos alfa itu sama dengan sisi samping sudut dibagi sisi miringnya. Oke, saya akan menulis bahwasanya nilai cos alfa berdasarkan segitiga siku-siku tadi adalah sisi di samping sudut dibanding dengan sisi miringnya. Nah, maka cos alfa bisa saya tulis sisi sampingnya adalah X, sisi miringnya adalah R. Nah, ini adalah konsep cos. Di dalam fisika nanti kita akan diminta untuk menentukan sebuah vektor yang berada di samping sudut. Lah nanti bisa dianalogikan sebagai X. Kalau dari sini, dari konsep cos ini, kita bisa mencari X. Kita kalikan silang saja. Maka kita mendapatkan X itu adalah R
cos alfa. Oke. Sehingga kita bisa membuat semacam catatan bahwa X ini nanti di dalam fisika dianalogikan sebagai sebuah vektor yang berada di samping sudut. Yang berada di samping sudut. Ya. Oke. Sekarang kita akan memahami konsep tangen. Konsep tangen itu adalah tangen alfa itu adalah nilai perbandingan dari sisi di depan sudut dengan sisi samping sudut. Tan. Kita akan membahas konsep tan. Nah, di sini konsep tan itu dari tangen atau tangensial. Nanti akronimnya adalah tan itu adalah desa. Sisi depan dibagi atau dibanding dengan sisi samping. Sehingga saya bisa menuliskan tangen alfa berdasarkan gambar itu sama dengan sisi depan sudut dibanding sisi samping sudut. Nah, kita bisa menuliskan tan alfa tadi sisi depannya adalah Y, sisi sampingnya adalah X. Kita mendapatkan tan adalah nilai perbandingan Y dan X. Di dalam fisika, penggunaan tan ini biasanya digunakan untuk menentukan sebuah arah vektor. Atau seringnya adalah untuk menentukan arah resultan. Jadi konsep ini digunakan dalam menentukan arah resultan vektor tentunya. Nah, oke. Kembali lagi ke gambar segitiga siku-siku OAB. Kita tadi berpatokan pada sudut alfanya pada titik sudut O. Akan berbeda jika ada sebuah sudut di titik sudut B. Ini misalkan, ini adalah sudutnya beta. Maka mengidentifikasi sisi depan dan sampingnya akan berbeda ketika kita memandang sudut alfa. Karena kalau kita memandang sudut beta, tentulah di sini panjang sisi OA ini adalah sisi di depan sudut beta. Sedangkan panjang sisi AB ini adalah sisi di samping sudut beta. Sedangkan sisi miringnya sama. Itu. Jadi kalau kita berpatokan pada beta di sini, maka sin beta itu adalah X dibanding R, sedangkan cos beta adalah Y dibanding R, dan tangen beta itu adalah X dibanding Y. Ya. Jadi kita harus mengidentifikasi sudutnya di mana. Setelah sudutnya teridentifikasi, kita akan menentukan mana sisi depannya, mana sisi sampingnya. Nah, dari situ kita baru bisa menentukan
perbandingan sudut yang mengidentifikasi nilai dari sin, cos, dan tangen dari sudut itu sendiri. Oke, itu adalah penjelasan konsep sin, cos, tangen atau konsep trigonometri sederhana yang nanti kita akan gunakan dalam menganalisis atau mempelajari KD vektor di fisika kelas 10. Oke, terima kasih. Semoga kalian bisa memahami konsep yang sederhana ini. Bila ada salah mohon dimaafkan. Dari Paratna cukup. See you next time. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.